Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin mau nembusin dulu energi seseorang yang mungkin masih terikat kuat dengan hubungan emosional dengan sahabat kebahagiaan. Apa sih energi yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama, seperti alur energinya seperti apa? Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Sebutkan nama dia dalam hati kamu, sahabat kebahagiaan. Sebut nama dia dalam hati kamu. Rasakan energinya dia. Seseorang yang masih terikat kuat hubungan secara emosional dengan kamu. Seseorang yang masih kuat terhubung kepada kamu. Rasakan energinya dia. Sebut nama dia. Dan kita akan cek bersama-sama seperti apa untuk energinya. Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah signifikator energinya seseorang yang terhubung kepada saat kebahagiaan. Seperti apa energi yang dia rasakan kepada kamu, dan apakah kau dan dia memiliki sebuah koneksi yang cukup kuat atau tidak. Oke, kita akan cek bersama-sama. Sahabat bagian, sebelum Kevin ke pembacaan, Kevin sudah rilis buku karya Kevin Heart. Yaitu di sini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan hal yang paling bagus Kevin tuliskan di sini adalah kisah perjalanan dari sahabat kebahagiaan yang mungkin kamu mencoba ngerasain perasaan kamu terhadap cinta, mungkin bertahan sakit, melepaskan rumit. Lalu ada sebuah keberanian di dalam diri sahabat kebahagiaan ketika kamu ingin meningkatkan value kamu. Dan buku ini bisa kalian dapatkan di Shopee, di link yang ada di kolom deskripsi. Eksklusif ya sahabat kebahagiaan, ini adalah seri pertamanya. Nanti kemungkinan juga ada seri kedua dan juga seri-seri lainnya. Kau akan tahu apa yang terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya full color sahabat kebahagiaan, full color juga bukunya. Dan Kevin sematkan juga untuk afirmasinya di sini. Tulisannya juga nggak kecil, Kevin sengaja tulis dengan tulisan yang cukup besar biar sahabat kebahagiaan juga bisa membaca ya. Bukunya full color, hardcover. Harganya berapa ada di link Shopee di kolom deskripsi. Ini eksklusif ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita lanjut bersama-sama. Untuk kartu yang pertama sahabat kebahagiaan. Kartu yang pertama adalah ada kartu Morning Glory. Sahabat kebahagiaan, ada perasaan yang bahagia, ada perasaan yang siap menyambut hari penuh dengan suka, tawa, canda, kebahagiaan. Karena Kevin merasakan bahwa energi orang ini yang terkoneksi kepada saat kebahagiaan, ada sesuatu hal yang dia pikirkan seperti dia sedang melamun di pagi hari. Dalam paginya dia memikirkan sesuatu tentang kamu. Lalu ada sebuah kebangkitan dalam ranah emosionalnya dia untuk bisa memberikan kebahagiaan atau sukacita kepada sahabat kebahagiaan. Karena kartunya adalah Morning Glory, ini adalah salah satu bunga yang memberikan sebuah semangat terutama di pagi hari sahabat kebahagiaan. Dan energi seseorang yang terhubung kepada kamu di pagi hari ini atau mungkin juga di suasana pagi, suasananya dia tuh penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan pengen terhubung kepada kamu. Biasanya kan terhubung antara kau dan dia itu malam atau sore hari, tapi di sini justru pagi hari. Kekuatan pagi hari membuat diri dia memikirkan kamu atau melamunkan tentang diri saat kebahagiaan. Karena pada dasarnya dia mungkin menangkap sinyal telepati dari kamu. Karena di sini ada energi positif
di pagi hari, saat bagian kamu bisa berafirmasi di dalam benak kamu yang tertuju kepada dia bahwa aku adalah orang yang paling dia cintai. Di pagi hari ini dia akan semakin bersemangat. Aku adalah penyemangat terbaik buat diri dia. Dia akan selalu merasakan dan juga merindukan diriku. Pagi ini aku memberikan hal yang terbaik kepada diri dia. Karena aku tahu aku adalah orang yang paling dia cintai. Ini adalah afirmasi untuk saat bagian untuk terhubung kepada dia. Karena energinya adalah pagi hari yang paling bagus. Dan efeknya adalah dia akan melamunkan kamu tentang apa yang dia rasakan kepada saat bagian. Ketika mungkin di pagi hari kamu memberikan sebuah perhatian sama dia. Dia akan ngerasain dan dia akan ngeresapin apa yang kamu sampaikan kepada dia di pagi hari itu. Sehingga hari-harinya dia akan jauh lebih bersemangat lagi. Karena kartunya yang pertama adalah positif. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabatku, sahabat kebahagiaan, ada kartu Cornflower. Oke, kartu ini tentang sebuah inspirasi atau tentang sebuah pikiran. Ya, sahabat kebahagiaan, ketika pagi hari ini kamu memberikan sebuah pelayanan cinta, memberikan sebuah support, bukan hari ini saja, tapi mungkin besok kamu bisa memberikan support di pagi hari ini dengan kata-kata penyemangat untuk diri dia. Dan inilah yang membuat diri dia akan terinspirasi dari kamu. Tapi ketika pagi hari, justru yang dibahas itu adalah perasaan yang tak menentu, pertengkaran dan lain sebagainya. Alhasil pasti itu akan mempengaruhi komunikasi kamu di sore hari sampai dengan malam hari. Maka lebih baik pagi hari ini coba saat bagian, bukan pagi hari ini saja ya, mungkin besok ya. Kalian coba memberikan kata-kata yang positif untuk diri dia, support yang positif untuk diri dia. Karena kata-katamu akan menginspirasi diri dia untuk memberikan sebuah cinta kepada kamu. Jadi ada momen dimana dia akan jauh lebih perhatian kepada saat bagian. Karena kamu memang sudah terhubung secara ikatan emosional yang mendalam. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang kamu rasakan. Ada kartu Foxglove. Oke, Foxglove. Ini adalah bunga yang menginspirasi saat kebahagiaan untuk tumbuh bersama. Bunga ini adalah simbol dari pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan cinta kamu akan semakin terasa, terutama kepada dia dan dia kepada kamu. Karena Kevin melihat ada sesuatu hal yang benar-benar dia renungkan. Mungkin ini adalah perenungan diri dia bahwa selama ini dia jarang memberikan perhatian sama kamu. Dia jarang peduli sama kamu. Dia mencoba untuk merenungi akan hal ini. Lalu setelahnya adalah dia berusaha untuk menjadi seperti kamu. Memberikan sebuah perhatian, support. Karena orang ini pada dasarnya masih cinta sama kamu. Koneksi cinta secara spiritual mungkin akan semakin terasa saat bagian jika kamu dan diri dia adalah cinta secara spiritual. Karena di sini energinya adalah pertumbuhan. Ada pertumbuhan ikatan emosional yang jauh lebih peduli atau perhatian sama kamu. Dia bukan seseorang yang sembarangan kamu kenal, tapi dia adalah seseorang yang juga merubah hidup kamu juga. Dari dulu mungkin kamu punya kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang bukan kamu banget. Tapi setelah kenal dia, ada sesuatu hal yang tumbuh dari kamu. Begitupun juga dia. Dia yang dulu mungkin bukan dia banget ya suatu bagian, tapi setelah kenal kamu, dia tumbuh menjadi seseorang yang peduli terhadap diri dia sendiri dan juga kepada kamu serta sekeliling. Karena cinta secara spiritual ini ternyata memang mempengaruhi pertumbuhan, baik pertumbuhan fisik, mental, dan juga spiritual. Dan dia ngerasain hal ini. Karena Kevin melihat di kartu Foxglove di sini, ini adalah cinta secara spiritual. Jadi seseorang yang terhubung kepada kamu dalam koneksi cinta secara spiritual, ini akan tumbuh semakin baik lagi saat bagian. Karena mungkin tahun ini adalah tahun pertumbuhan kalian ya, untuk bisa ngerasain kedekatan emosional ini. Bukanlah sebuah kemelekatan, tapi cinta yang benar-benar bisa membangun kalian untuk bisa merasakan kebaikan dalam kekuatan cinta. Karena di sini ada yang positif ya dari hubungan cinta secara spiritual. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan,
Ini bunga yang paling indah sih menurut Kevin ya, karena Kevin suka bunga berwarna kuning. Warna kuning itu adalah simbol dari kebahagiaan, simbol dari sukacita, simbol dari kekuatan, dan simbol dari sebuah penyembuhan atau kesehatan ya saat bagian, karena ada energi yang berpusat pada solar plexus chakra. Dan Kevin merasakan energi orang ini masih memiliki sebuah kekuatan yang besar untuk bisa selalu menemani kamu kapanpun. Dan Kevin percaya saat bagian dia adalah orang yang benar-benar kamu cintai, dan orang ini juga akan percaya untuk bisa mencintai kamu sebaik mungkin, senormal mungkin, tanpa melekat. Karena cinta secara spiritual di sini tumbuh, yang membuat diri dia bisa lebih seimbang lagi kepada kamu. Dan pembacaan ini paling banyak adalah cinta secara spiritual dan cinta secara emosional ya saat bagian. Karena ada sesuatu hal yang dia pikirkan, ada yang dia lamunkan, dan rasanya ini memang meresap ke hati. Dan kemudian dia tahu bahwa selama ini kamu sahabat bagian gak pernah meninggalkan dia, sehingga dia kayak ngerasa bahwa oke, kamu adalah pendamping hidupku yang luar biasa, dan aku gak mau kehilangan kamu. Ini yang dia rasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu lavender, bunga lavender. Lavender ini adalah simbol dari keabadian saat bagian. Ya, cinta ini memang abadi. Cinta ini jangan mencari cara untuk melupakan atau mencari cara untuk membenci. Justru sebaliknya, semakin membenci semakin mengingat. Semakin dilupakan, maka akan terbawa dalam mimpi. Dan Kevin merasakan orang ini memang ngerasa bahwa di dalam sebuah lamunannya dia nggak bisa lepas dari kamu. Dan mungkin dia sempat memimpikan kamu. Di dalam mimpinya dia merasakan sebuah kebahagiaan, merasakan hubungan yang dalam dengan kamu. Ini bukan mimpi bunga tidur ya saat bagian. Mimpi yang dia rasakan ini adalah mimpi yang deep, mimpi yang dalam. Karena bunga lavender di sini merasakan bahwa hubungannya itu bukan hanya hubungan secara fisik saja, secara spiritual pun juga sudah masuk. Dan kemudian secara spiritual ini tercipta di dalam sebuah mimpi, atau manifestasinya adalah dalam bentuk mimpi. Ketika dia memimpikan kamu, ini tandanya bahwa orang ini masih menginginkan kamu untuk selalu bersama. Karena dia masih cinta, karena dia masih sayang sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat bagian, kartu ini tentang sebuah harapan. Ya, Kevin ngerasain ya, energi orang ini tuh gak tahu kenapa tuh kayak ngerasain perasaan yang dalam banget sama kamu. Kayak ngerasa bahwa dia berpikir di kala pagi, mikirin tentang kamu, bahwa aku sudah sejauh ini loh sama kamu, dan kamu gak pernah berubah ke aku. Kamu tetap sama, kamu gak pernah menghilang, kamu mudah aku cari, dan kamu selalu ada di situ. Dia berpikir bahwa kehadiran kamu itu gak pernah berubah secuil pun terhadap dia. Sehingga di dalam sebuah lamunannya dia tersadarkan kau adalah pasangan yang sangat berarti untuk diri dia. Makanya di energi bunga lavender di sini ada simbol keabadian, bahwa cinta kamu memang benar-benar tulus tanpa syarat apapun ke dia, dan dia sedang merenungi akan hal ini. Oke, ini adalah energi yang dalam yang cukup positif ya sahabat bagian. Karena Kevin melihat dari deretan kartu ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kalian sedang tumbuh bersama. Kalian sedang tumbuh bersama. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Seseorang yang terhubung kepada kamu, seseorang yang terkoneksi kepada sahabat kebahagiaan.
baik cinta secara emosional atau cinta secara spiritual. Untuk kalian yang mungkin bingung atau mungkin juga baru nonton channel YouTube-nya Kevin, apa itu cinta secara spiritual, apa itu cinta secara emosional, kalian bisa cek aja di videonya Kevin di playlist self improvement atau di playlist general reading. Kalian ketik aja cinta secara spiritual, pasti di situ muncul. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Dia yang terhubung kepada saat kebahagiaan. Ada hal apa? Oke, ada sebuah kebebasan, freedom. Dia pengen bebas bersama kamu. Dia pengen melepaskan hal yang buruk yang ada di dalam benaknya dia ke kamu. Karena orang ini pengen mengekspresikan perasaan yang luar biasa kepada kamu. Dia masih cinta sama kamu. Dia pengen bebas mengungkapkan apa yang dia rasa sama kamu. Suasana hatinya dia itu ngerasa bahwa apa yang aku rasakan kepada kamu ini adalah kebebasan ekspresiku untuk mengungkapkan bahwa aku benar-benar cinta sama kamu. Dan aku tahu hubungan kita sebelumnya memang berat. Aku ingin melepaskan hal-hal yang berat. Dia mungkin akan terlihat lebih stabil, gak terlihat cemburu banget atau mengekang banget. Karena dia sadar semakin dia cemburu atau mengekang justru akan membuat kamu semakin gak nyaman. Dan ini yang dia lamunkan atau yang dia renungkan. Oke. Karena sesuatu hal yang dicemburui, sesuatu hal yang mengekang itu pasti gak nyaman ya saat kebahagiaan. Dan dia sadar akan hal ini. Mungkin kamu juga capek. Mungkin kamu selalu dicurigai oleh dia kala itu atau sebelumnya. Dan itu yang membuat kamu tuh kayak ngerasa males banget hadapi dia, padahal kamu nggak punya salah apapun, tapi dicemburuin dan lain sebagainya, dicurigain. Ini yang membuat kamu berpikir ini sebenarnya mau ngapain sih. Tapi di sini ketika mungkin kamu sudah mengambil sebuah tindakan, kamu meningkatkan value kamu di sini. Kamu sudah ningkatin value kamu bahwa ketika dia lagi ngereok nggak jelas cemburu sama kamu nggak nanggepin. Kamu memilih diam 1000 bahasa. Sehingga dia berpikir bahwa oh ternyata aku salah ya, terlalu cemburu sama kamu, terlalu ngekang sama kamu. Sehingga di dalam sebuah lamunannya dia ingin melepaskan hal-hal buruk yang membuat kamu tidak nyaman karena dia. Karena di sini kartunya adalah freedom. Kalimat oracle-nya adalah kebebasan, pelepasan dan juga mimpi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, hipokrisi. Saat kebahagiaan, drama dan kepura-puraan dia kepada kamu yang membuat kamu berpikir bahwa kenapa orang ini penuh dengan drama, selalu menyimpan sebuah rahasia, dan dia selalu menanya tentang aku, cemburu tentang aku dan lain sebagainya. Tapi aku gak pernah melakukan hal yang buruk pada dia, bahwa aku percaya sama dia. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Ketika aku menanya balik ke dia gak pernah menjawab. Itu mungkin adalah toksik hubungan kamu dengan dia kala itu. Tapi di sini, ketika dia sadar di dalam sebuah lamunan, dia selama ini melakukan hal semacam ini kepada kamu, itu salah. Orang ini yang penuh drama, banyak kepura-puraan, yang membuat kamu tuh berat. Padahal kamu udah cinta sama dia tanpa syarat apapun, kamu udah tulus. Ketika kamu diam, proses diam kamu itu mendewasakan dia. Jadi di sini ada sebab akibatnya ya. Saat kebahagiaan mungkin kamu kemarin sempat diemin dia atau nggak terlalu responsif sama dia. Ternyata dia memikirkan tentang apa yang dia lakukan sama kamu. Dan kemungkinannya nanti dia akan menjadi lebih baik lagi sih, karena dia belajar dari pengalaman. Oke. Selanjutnya ada kartu frame saat kebahagiaan. Memang benar ya, kartu ini mengindikasi tentang kesalahannya dia. Kesalahannya dia banyak sama kamu. Dia selalu memberikan sebuah batasan. Dia terkadang selalu mengingat-ingat kesalahan kamu atau mengungkit kesalahan kamu. Dia selalu berkesan negatif kepada kamu. Dan di dalam sebuah perenungannya
Dia baru sadar bahwa apa yang dia lakukan sama kamu itu sudah keterlaluan. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya di kartu frame. Kalimat oracle-nya adalah ingatan, batasan, dan juga kesan. Yang tadinya dia memberikan batasan kepada kamu, dia selalu mengungkit-ngungkit tentang kesalahan kamu kalau lagi berantem. Tapi ketika kamu capek banget, kamu memilih diam, dan diam kamu mendewasakan dia. Dan inilah yang dia lamunkan. Kalau kamu ngikutin egonya dia, amarahnya dia, hubungannya jadinya berantem, nggak jelas. Tapi ternyata efek diam itu positif ya, terutama kamu yang mendiamkan dia, sehingga dia berpikir lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan kamu diam, dia tambah menjadi-jadi, nggak bisa mengontrol diri, nggak ada sebuah perenungan. Jangan dilanjutkan hubungannya saat bagian, karena itu udah masuk ke dalam hubungan toksik. Terkadang diam itu bisa meredakan yang namanya ego, emosi, kekeras kepalaan, dan lain sebagainya, inner child. Diam itu justru akan membungkam seseorang untuk berpikir. Daripada ngomongin capek, akhirnya berantem, lebih baik diam. Dan ternyata diam kamu berhasil membuat diri dia berpikir, dan di dalam lamunannya dia tahu apa yang dia lakukan ke kamu itu salah. Oke. Lalu selanjutnya ada kartu heart. Oke, saat bagian. Kartu heart di sini sama dengan buku yang Kevin tulis ya. Ini kisahnya juga sama, saat bagian kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan di sini ada kartu heart, mengindikasi bahwa ya, diam kamu itu adalah cara terbaik untuk merubah dia untuk tumbuh. Bukan diam itu membuat semuanya menjadi kacau, bukan. Tapi memberi sebuah waktu dan juga jeda, sehingga akan ada sebuah karma yang dia rasakan. Kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Secara lengkap ada di buku ini ya, saat bagian. Nambah promosi sedikit ya, karena kartu heartnya juga muncul. Dan di sini Kevin menceritakan tentang kemampuan saat bagian. Ketika kamu ngikutin arahannya Kevin, yang Kevin tuliskan di buku ini, lalu ada sesuatu hal yang bisa membuat diri dia tahu dan membuat diri dia sadar bahwa kau adalah orang yang paling berarti, sehingga pasti ada sebuah penyesalan yang besar tanpa saat bagian berkata apapun kepada dia atau nyuruh apapun kepada dia. Dan semuanya lengkap ada di buku ini. Oke, ini kartu heartnya muncul. Di lain sisi, saat bagian heart ini juga mengindikasi tentang kesungguhan, cinta, dan juga emosional. Bahwa orang ini pada dasarnya punya kesungguhan cinta kepada kamu, punya ikatan emosional yang mendalam kepada saat bagian. Mungkin kamu adalah soulmate-nya atau belahan jiwanya, dimana ini yang membuat dia tumbuh menjadi jauh lebih baik lagi ke kamu. Karena cinta kau dan diri dia ini adalah cinta yang berproses. Cinta yang berproses. Dan frame di sini ini juga ada indikasi bahwa hubungan kamu sama dia ini adalah harus hubungan yang benar-benar netral dan juga bersih. Bukan hubungan yang penuh drama atau cinta bersegi-segi. Kalau di sini hubungan yang cinta bersegi-segi, dia udah punya pasangan atau kamu punya pasangan, tapi tetap ngelanjutin hubungan ini, maka apa yang akan dirasakan justru kebalikannya. Hubungan yang mengekang, kebebasan sulit ditemukan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu connection. Ke kanannya jauh lebih baik ya. Ini meminta sebuah kebebasan, ini tentang drama, ini tentang sebuah batasan. Lalu ada sebuah perenungan, hatinya sudah mulai ngerasain tentang apa yang dia lakukan itu salah sama kamu. Kemudian ada sebuah perbaikan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Koneksi. Kartunya adalah connection, ada ikatan, ada pertemuan, ada komunikasi. Jadi bisa dibilang ini adalah pertumbuhannya diri dia. Ada sesuatu hal yang dia lamunkan, dan ketika dia merenungi ini, dia akan semakin terkoneksi sama kamu. Justru sebaliknya, dia yang ngerasain koneksinya lebih besar lagi ke kamu. Mungkin yang kemarin-kemarin kamu itu ngerasa koneksinya itu besar banget sama dia, tapi setelah itu ada pertumbuhan dari dia yang ngerasain koneksi lebih tinggi dari kamu. Jadi orang ini mungkin akan jauh lebih perhatian kepada suatu bagian. Ini adalah alur energinya. Oke, Kevin jadikan judul aja ya. Kevin jadikan judul aja. Judulnya adalah
ada yang dia lamunkan tentang kamu, karena ini adalah proses dari refleksi atau perenungan, di mana refleksi dan perenungan ini menyadarkan hatinya untuk tetap terbuka kepada kamu dan kemudian terkoneksi satu sama lain. Ini perasaannya dia atau perubahannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Positif ya energinya. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, Queen of Pentacle, penerimaan, saat bagian. Apakah kamu mau menerima versi terbaiknya dia atau tidak? Ini terserah dari saat bagian ya, tentang jenis cinta ini adalah cinta apa, entah cinta yang netral, cinta bersegi-segi atau apa. Terserah kalian mau menerima atau tidak. Tapi kalau misalkan cinta bersegi-segi, ya kalian juga harus tahu resikonya. Kalian harus tahu resikonya juga. Karena mungkin kalau cinta bersegi-segi, untuk merasakan sebuah freedom atau kebebasan itu sulit ya. Tapi justru kalau misalkan cinta ini adalah hubungan yang memang netral, maka keterbukaan dan koneksi itu akan semakin dalam. Karena ini adalah cinta yang tumbuh. Dan di kartu Queen of Pentacle ini adalah simbol dari penerimaan. Orang ini siap menerima kamu, dan kamu mungkin akan menerima dia kembali dengan versi yang jauh lebih baik lagi. Karena ada sebuah lamunan, ada sebuah perenungan, dan mudah-mudahan itu adalah bentuk dari transformasinya dia untuk menjadi versi terbaiknya kepada kamu. Lalu selanjutnya, ada kartu The Tower. The Tower ini adalah perubahan yang mendadak atau spontanitas. Dia berubah spontanitas seperti ini, berubah mendadak lebih baik ke kamu. Ini karena dia melihat atau sudah merasakan sinyal diamnya kamu. Ketika kamu diam, mungkin kamu menjauh. Dan ini yang membuat diri dia takut kehilangan kamu. Makanya dia buru-buru untuk narik energinya kamu. Dan The Tower ini adalah simbol dari cinta yang pada dasarnya, yang kemarin-kemarin kayak ngerasa bahwa ini toksik banget loh, ini nggak nyaman banget. Dia sadar di situ ketika kamu memilih diam, dan setelah itu dia berpikir jauh lebih kritis lagi saat bagian. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Book saat bagian. Ini simbolnya adalah kesatria membawa pedang, lalu dia membawa sebuah buku. Oke, buku ini adalah simbol dari pengertiannya dia, pemahamannya dia. Dia sudah memahami kamu. Dia sudah kenal kamu. Dia sudah mempelajari kamu. Karena diam kamu itu adalah bentuk dari lelah kamu, sehingga ketika dia tahu kamu diam, dia akan ngerasain bahwa ternyata kamu lelah dalam hubungan ini, tapi aku nggak bisa kehilangan kamu. Oke, aku akan lebih ngalah lagi sama kamu. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada The Chariot, berjalan dan berproses. Dalam lamunannya dia kepada kamu, dia akan berproses ke depan untuk lebih baik. Dan kemungkinannya sih dia nggak akan ngungkit kesalahannya kamu di masa lalu atau apa, dia nggak ngungkit. Tapi kalau misalkan dia ngungkit kesalahan kamu di masa lalu, cara yang paling baik adalah kamu gak usah memvalidasi atau menyangkal. Kamu cukup diam saja. Diam, self love. Karena ini yang akan membuat diri dia itu berpikir bahwa dia takut kalau kamu memutuskan hubungan ini. Dan The Carrot di sini adalah prosesnya dia untuk menyadari bahwa
kau cinta yang terbaik. Dan saat kebahagiaan kamu sudah melakukan yang terbaik buat dia. Kamu sudah melakukan hal yang benar ke dia. Sehingga efeknya adalah dia merenungi tentang apa yang dia rasakan. Dan apa yang kamu lakukan kepada dia, dia merenungi itu. Oke. Berarti bukan pekok ya saat kebahagiaan. Itu kan benar kan? Kartu paling terakhir di sini adalah The Lover. Kalian bisa lihat ya. Dua kartu ini adalah connection. Dan kartu yang terakhirnya adalah The Lover. The Lover ini adalah sang kekasih. Memiliki makna bahwa orang ini masih cinta sama kamu. Jalan kamu memang akan diantarkan ke perubahan yang jauh lebih baik lagi. Simbolnya laki-laki dan perempuan sedang berjalan. Lalu ada sosok malaikat yang memandu. Malaikat di sini adalah simbol dari pencerahan, hal yang positif. Sehingga kartu ini memiliki makna bahwa malaikat penjaga kamu atau semesta memang memandu hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Karena pada dasarnya kalian punya koneksi yang kuat. Kalau punya koneksi yang kuat, jaga terus koneksi itu sebagai hubungan yang positif. Ketika sudah bisa menjaga, ketika sudah bisa merawat, melindungi, maka kenyamanan yang akan didapatkan. Karena pada dasarnya adalah hubungan kalian akan tumbuh di sini. Oke. Positif energinya. Seseorang yang kamu pikirkan memang terhubung kepada kamu, benar-benar terhubung karena kartunya adalah connection dan dia masih mencintai kamu. Oke. Ini adalah energinya dan kita akan cek ada zodiak apa yang muncul di pembacaan kita kali ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, inisial namanya nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya soal pembagian. Oh ya, mungkin nanti bulan Februari Kevin akan giveaway buat sahabat kebahagiaan untuk buku Heart ya. Untuk buku Heart nanti bulan Februari Kevin akan giveaway kepada sahabat kebahagiaan. Jadi pantengin terus channel YouTube-nya Kevin agar kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk dapetin giveaway buku Heart. Nanti Kevin tanda tangan buat kenang-kenangan buat saat kebahagiaan ya. Tapi untuk kalian yang pengen beli, klik aja di link Shopee-nya, ada di kolom deskripsi. Selagi stok masih ada ya saat kebahagiaan. Oke, lanjut. Untuk zodiak bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Pisces. Lalu selanjutnya di sini adalah Scorpio. Lalu selanjutnya di sini adalah Sagittarius. Ada Virgo. Lalu selanjutnya di sini adalah Aries. Lalu di sini adalah Cancer. Ada Capricorn, ada Libra, ada Aquarius, dan yang terakhir di sini adalah Leo. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf M untuk Mama, ada huruf T untuk Tango, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf D untuk Delta, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf V untuk Viera, ada huruf C untuk Charles, ada huruf L untuk Luna. Selanjutnya ada huruf H untuk Hotel. Lalu di sini ada huruf P untuk Papa, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf N untuk Nano, dan yang terakhir di sini ada huruf W untuk Woman. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya ya. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.